Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mendiskusikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul yaitu pembuktian sifat koloid. Adapun nama-nama anggota dari kelompok kami, yang pertama saya sendiri Rara Lintang Aurelia, selanjutnya ada Vina Zahrotul Fitria Matondang, selanjutnya ada Windy Nilamsari, selanjutnya ada Yasmin Laila Syeda, dan yang terakhir ada Yola Ameri Agustiani. Pada percobaan kali ini memiliki tujuan yaitu mahasiswa dapat mengamati salah satu sifat koloid yaitu efek Tyndall dan menyimpulkan suatu larutan bersifat koloid atau bukan. Selanjutnya masuk ke dasar teori. Pengertian koloid. Koloid adalah suatu campuran zat heterogen antara dua zat atau lebih partikel-partikel zat yang berukuran koloid, tersebar secara merata di dalam zat lain. Partikel-partikel koloid berkisar antara 1 sampai 100 nanometer. Ukuran yang dimaksud dapat berupa diameter, panjang, lebar, maupun tebal dari suatu partikel. Selanjutnya yaitu masuk ke sifat-sifat koloid. Yang pertama ada efek Tyndall, yaitu ketika berhasil mengatasi cahaya akan diteruskan, namun komplikasi cahaya yang dihamburkan pada sistem koloid. Cahaya akan dihambur. Efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid ini disebut efek untuk menghitung sistem koloid dari larutan. Penghambatan cahaya ini terjadi karena ukuran partikel koloid hampir sama dengan panjang gelombang cahaya yang tampak, yaitu 400 sampai 750 nanometer. Yang kedua yaitu gerak Brown. Secara mikroskopis, partikel-partikel koloid bergerak secara acak dengan jalur patah-patah dalam medium pendispersi. Gerakan ini disebabkan oleh sebagian tumpukan antara partikel koloid dengan medium pendispersi. Gerakan acak partikel ini disebut gerak Brown. Gerak Brown membantu menstabilkan partikel koloid sehingga tidak dapat terjadi antara partikel pendispersi dan medium pendispersi oleh pengaruh gaya memperbaiki. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada absorpsi. Partikel koloid dapat menyerap partikel-partikel lain yang bermuatan juga tidak bermuatan pada bagian permukaannya. Ini disebut absorpsi. Partikel koloid dapat mengabsorpsi ion-ion dan medium pendispersinya, sehingga partikel tersebut menjadi muatan listrik. Jenis muatan yang dibebankan pada ion-ion yang diserap sebagai contoh yaitu Sol FeOH3 di udara bermuatan positif karena mengabsorpsi ion-ion positif. Selanjutnya yang keempat yaitu ada elektroforesis. Sifat koloid ini berupa gerakan partikel koloid menuju ke elektroda negatif maupun elektroda positif. Partikel koloid yang bermuatan negatif akan menuju ke elektroda positif dan sebaliknya. Partikel koloid yang bermuatan positif juga menuju ke elektroda negatif. Sifat yang terakhir yaitu ada koagulasi, yaitu muatan listrik dari partikel-partikel membantu menstabilkan sistem koloid. Jika muatan listrik tersebut hilang, partikel-partikel koloid akan menjadi tidak stabil dan bergabung membentuk gumpalan. Proses pembentukan partikel gumpalan-gumpalan ini dapat koagulasi. Setelah gumpalan-gumpalan ini menjadi cukup banyak, gumpalan ini akhirnya akan mengendap sebagai hasil akhirnya. Saya Vina Zahrotul Fitria Matondang. Di sini saya akan menjelaskan dasar teori. Sistem koloid merupakan campuran antara dua zat yang memiliki perbedaan fase dengan partikel terdispersinya, tersebar merata dalam fase pendispersi. Koloid termasuk ke dalam campuran penstabil, artinya campuran ini seolah-olah stabil, tetapi akan memisah dalam waktu tertentu. Ukuran partikel koloid berada di antara larutan dan suspensi, yaitu sekitar 1 sampai 100 nanometer.
sifat-sifat koloid. Yang pertama adalah efek tindal. Efek tindal yaitu merupakan gejala terhamburnya berkas cahaya oleh partikel koloid. Oleh karena itu, efek ini bisa digunakan untuk membedakan antara koloid dan larutan. Yang kedua adalah gerak Brown. Gerak Brown merupakan gerak partikel koloid yang bergerak secara acak dan berlangsung terus-menerus. Sifat ini dapat diamati dengan mikroskop ultra. Yang selanjutnya adalah sifat elektroforesis, yaitu gerak partikel koloid karena pengaruh medan listrik. Manfaat dari elektroforesis yaitu untuk menentukan muatan partikel koloid untuk memproduksi barang industri dan karet yang mengurangi pencemaran udara dengan pengendapan elektrostatika. Yaitu absorpsi. Absorpsi merupakan peristiwa terserapnya ion atau senyawa lain oleh permukaan koloid. Contohnya, saat menjernihkan air dengan tawas. Selanjutnya yang terakhir yaitu koagulasi koloid. Koagulasi koloid merupakan peristiwa mengumpalnya koloid membentuk endapan. Peristiwa ini dapat dipengaruhi oleh pemanasan, pendinginan, pengadukan, atau penambahan asam. Saat menambahkan senyawa asam pada susu, maka susu akan mengalami penggumpalan membentuk suatu endapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Lamsari. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan larutan koloid dan suspensi. Alat yang digunakan yaitu air, pengaduk, flash HP, dan gelas. Bahan-bahan yang digunakan yaitu ada gula pasir, susu bubuk, dan kopi bubuk. Mari kita larutkan. Pertama, gula. Kita masukkan air. Aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya, kita campurkan susu bubuk. Kemudian campurkan air. Dan ketiga, kita masukkan kopi bubuk. Masukkan air. Aduk sampai merata. Sekarang kita melihat jumlah fase secara fisik dengan menggunakan indera mata secara langsung. Gelas pertama hanya terdapat satu fase homogen yang jernih dan stabil. Di sini terdapat terjadi pemisahan fase atau endapan. Dan pada gelas kedua tampak terlihat hanya satu fase meskipun sebenarnya ada dua fase atau bahkan lebih keruh tanpa stabil. Namun campuran ini dapat dipisahkan akibat proses pemanasan dan pendinginan. Dan pada gelas ketiga terlihat nyata terdiri dari dua fase heterogen yang terpisah secara perlahan dan tampak tidak stabil. Setelah melihat fase dan kestabilan, mari melihat efek tindalnya. 1. Cahaya terlihat jelas dapat diteruskan ke sisi lain gelas. Efek tindal yang ditunjukkan di sisi tidak tampak. Ini merupakan sifat dari larutan. Pada gelas kedua, cahaya tidak dapat diteruskan menembus sisi lain gelas, melainkan dibiaskan ke segala arah oleh partikel. Partikel yang tidak terlihat tampak sebagai titik-titik terang. Ini merupakan koloid. Pada gelas ketiga, cahaya dari senter dapat dilewati dari sisi lain gelas. Ini merupakan ciri dari suspensi. Saya Yasmin Laila Syada. Di sini saya akan membahas praktikum yang berjudul penentuan sifat koloid yang memiliki tujuan agar mahasiswa dapat mengamati salah satu sifat koloid dan dapat menyimpulkan suatu larutan ini merupakan koloid atau bukan. Sistem koloid ditandai dengan larutan yang selalu keruh namun tidak terjadi pengendapan, sehingga penyaringan fase terdispersi tidak bisa dilakukan. Sistem koloid tampak homogen jika dilihat tanpa mikroskop,
Namun, jika dilihat dengan mikroskop, akan tampak adanya partikel-partikel fase terdispersi. Sistem koloid memiliki beberapa sifat seperti efek Tyndall, gerak Brown, adsorpsi, koagulasi, ada juga koloid liofil dan koloid liofob. Pada praktikum kali ini, kita akan mengamati salah satu sifat koloid, yaitu efek Tyndall. Alat yang digunakan pada praktikum kali ini ada gelas, pengaduk, dan senter tentunya. Adapun bahan-bahan yang digunakan ada susu bubuk, kopi bubuk, dan gula sebagai zat terdispersi, serta air sebagai zat pendispersi. Setelah alat dan bahan telah siap, kemudian kita membuat campuran gula dan air, kopi bubuk dan air, serta susu bubuk dan air. Kemudian masing-masing campuran tersebut diaduk dengan rata. Selanjutnya, diamati jumlah fase yang terlihat secara kasat mata. Yang pertama pada campuran gula dan air, terdapat satu fase homogen yang jernih dan stabil, serta tidak terbentuk endapan. Kemudian yang kedua, pada campuran susu bubuk dan air. Jika didiamkan, campuran susu ini tidak dapat dipisahkan dan juga tidak dapat disaring karena hasil penyaringannya pun akan keruh. Dan secara makroskopis, campuran ini terlihat homogen. Namun secara mikroskopis, partikel-partikel yang tersebar itu masih dapat dibedakan. Kemudian yang ketiga, ada campuran kopi bubuk dan air. Pada campuran ini terdapat dua fase yang terpisah dan tidak stabil. Selanjutnya, kita lihat efek Tyndall. Yang pertama ada campuran gula dan air. Cahayanya ini terlihat jelas dan dapat diteruskan pada sisi lain gelas. Hal ini tidak menunjukkan efek Tyndall, sehingga dikategorikan sebagai larutan. Kemudian yang kedua, ada campuran susu bubuk dan air. Cahayanya ini tidak dapat diteruskan pada sisi lain gelas, melainkan dibiaskan ke segala arah oleh partikel-partikel, sehingga dikategorikan sebagai koloid. Kemudian yang ketiga, ada campuran kopi bubuk dan air. Cahayanya ini tidak diteruskan pada sisi lain gelas, sehingga dikategorikan sebagai suspensi. Saya Yola Ameri Akusiani. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Kesimpulan berdasarkan praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa yang merupakan larutan adalah campuran air dengan gula. Merupakan larutan sejati atau dispersi halus, di mana setelah direaksikan tidak dapat dibedakan mana zat yang telarut dan mana yang pelarut. Selain itu, sifat dari larutan tidak dapat disaring. Dan secara cahaya dari senter terlihat jelas dapat diteruskan ke sisi lainnya. Efek Tyndall yang dilakukan tidak tampak karena ini merupakan sifat dari larutan. Dan yang merupakan koloid adalah campuran air dengan susu, karena merupakan dispersi koloid yang secara mikroskopis homogen tetapi heterogen jika diamati dengan mikroskop ultra, dan tidak dapat disaring kecuali dengan penyaringan ultra. Dan secara cahaya, bila dikenai seberkas cahaya, maka oleh sistem tersebut akan dihamburkan. Dan yang merupakan suspensi adalah campuran air dengan kopi, yang merupakan dispersi kasar karena bersifat
heterogen, dan tidak dapat dikontinu, sehingga merupakan sistem dua fase. Suspensi dapat dipisahkan dengan penyaringan cahaya dari senter tidak dapat dilewatkan ke sisi lainnya. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.